Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkah. Selamat berjumpa dengan saya Wilda Adelia di channel Berkah Multimedia ini. Nah, semoga kita semua di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, sebenarnya saya ini putri dari ayah saya, Kiai Haji Abdurrahmanan, yang memiliki channel ini. Sebelumnya, saya hadirkan vlog atau podcast ini karena didorong dengan rasa penasaran saya, kenapa sih channel ini diadakan dan dengan latar belakang apa dan dengan target apa. Nah, oleh karena itu saya ingin berbincang-bincang dengan beliau langsung seputar channel ini. Sebelum sahabat berkah mengikuti video ini, subscribe, like dan komen video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita semangat bikin konten. Sebelumnya saya sudah hadirkan beliau di sini. Assalamualaikum Baba. Waalaikumsalam. Baba sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Devla juga sahabat berkah yang lain yang ada di rumah, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Amin. Dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baba lagi sibuk ngapain nih? Ada kegiatan apa aja selama pandemi kemarin sampai sekarang? Ya, karena di musim pandemi kita dituntut untuk beraktivitas di rumah. Baba lebih banyak di pondok pesantren, ngajar, terus juga bersama anak-anak, bersama keluarga, tapi fokusnya lebih banyak di pesantren. Apa bisnisnya Baba lancar? Karena bisnis Baba ini sekarang kan masih baru memulai, jadi masih sedang mencari atau membuat pasar, tapi insya Allah walaupun sudah 1 bulan berjalan, tapi alhamdulillah ini sudah mau menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Mudah-mudahan bisnis ini terus berjalan lebih bagus. Kalau boleh tahu bisnisnya apa ya? Oh gitu. Yunda ada ikut tak kemarin? Dan memang biar lebih jelas teman-teman gitu. Biar tahu. Ini sahabat berkah, memang anak saya ini jarang ada di rumah karena aktivitasnya banyak di kampusnya, sehingga banyak tidak tahu terhadap aktivitas saya di rumah. Bisnis Baba itu sekarang Baba fokus ke peternakan sapi, di mana Baba sebagai ketua koperasi Berkah Amanah Ilahi, alhamdulillah koperasi ini sudah berjalan dan sekarang mau merambah ke bisnis yang baru, yaitu ke peternakan sapi, terutama ke penggembukan. Dan koperasi Berkah Amanah Ilahi itu sekarang sedang menggarap bisnis penyediaan pakan sapi dan sebagainya gitu. Nah, ini kan bisa ditiru nanti sama Yunda atau saudara-saudaranya Yunda yang lain. Bisa misalnya nanti Baba sudah uzur usia, tapi mudah-mudahan masih panjang umur dan masih sehat. Ini usahanya Baba bisa dilanjutkan oleh anak-anak Baba, termasuk Yunda. Jadi itu bisnisnya ya sahabat. Coba sih ceritain apa sih motivasi Baba membuat channel YouTube Berkah Multimedia ini? Sebenarnya begini, pertama ketika Baba itu melihat para vlogger, para YouTuber yang bisa berdakwah, bisa bermanfaat buat orang lain, bisa membantu fakir miskin dan para duafa, tidak menutup kemungkinan Baba juga berkeinginan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Karena sekarang itu seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa lisanul hal afdalu min lisanil maqal, bahwa ucapan perilaku itu jauh lebih afsah, lebih afdal, lebih utama daripada pembicaraan lewat mulut saja. Artinya berdakwah itu sekarang sudah tidak cukup hanya dari panggung ke panggung, berdakwah itu dari tulisan ke tulisan, tapi sekarang polanya sudah harus dirubah agar dakwah kita lebih efektif. Maka dakwah sudah harus
menggunakan fisik, menggunakan tenaga. Artinya kita menganjurkan umpat untuk sodakoh, maka kita sebagai dai harus memberikan sodakoh lebih dulu. Itu jauh lebih efektif. Nah, berangkat dari situlah maka kemudian saya berinisiatif, berkeinginan juga, termotivasi juga untuk membangun channel ini. Bagaimana channel ini kalau misalnya nanti bisa menghasilkan rezeki yang barokah, tidak menutup kemungkinan ini juga akan menjadi hak fakir miskin dan kaum duafa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang pola dakwah itu kan sudah berubah. Kalau dulu dakwah itu lebih banyak ke dari panggung ke panggung, lebih banyak offline daripada online. Tapi di zaman digitalisasi, maka metode dakwah itu harus dirubah, terutama sasarannya, karena sasaran paling efektif itu buat dakwah adalah sasaran para kaum muda, karena mereka akan lebih banyak hidup di dunia lah seakan-akan, dalam tanda kutip. Sementara kaum muda ini sekarang kan sudah jarang yang datang ke pengajian, terus mau datang ke majelis-majelis pesantren. Maka barangkali dengan media YouTube, media digital ini, dakwah itu bisa tersampaikan kepada mereka. Nah, yang kedua. Terus yang ketiga, kebetulan di sini Yunda kan tahu bahwa ada beberapa kamar yang tidak terfungsikan. Jadi kamar ini difungsikan untuk menjadi studio, ya, menjadi studio. Kemudian kita modifikasi, dan ruangan ini, studio ini sebenarnya lebih banyak terinspirasi dari studionya Deddy Corbuzier. Mudah-mudahan nanti melejitnya juga sama dengan melejitnya Deddy Corbuzier ini. Nah. Itulah motivasi Baba. Keren motivasinya ya sahabat. Kenapa sih Baba memilih nama Berkah Multimedia? Kenapa tidak nama lain? Pertama, karena memang sudah ada lembaganya. Jadi Baba itu sudah punya institusi yang bernama Berkah Amanah Ilahi. Dan berkah amanah ilahi itu diwahyui atau filosofi oleh sebuah harapan bahwa setiap orang ingin keberkahan, berkah usianya, berkah kesehatannya, berkah keluarganya, terus berkah ilmunya, berkah kesemuanya. Jadi barangkali dengan memilih nama Berkah Multimedia, barangkali ini akan menjadi suatu media yang diberkahi, yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harapan keberkahan itu bukan hanya diharapkan oleh Baba sebagai pemilik atau general manager dari YouTube ini, tapi menjadi keberkahan bagi para penikmat, para pendukung, subscriber Berkah Multimedia itu. Oh ya. Terus kira-kira temanya apa sih Pak untuk channel ini? Temanya sebenarnya Baba itu tidak fokus ke satu tema saja. Jadi apapun yang bisa kita share, kita bagi kepada masyarakat akan kita masukkan di YouTube ini. Pastinya kita utamakan mulai dari tema-tema keagamaan, terus tema-tema sosial, tema keilmuan, terus style, gaya hidup. Dan bisa juga ini saya berharap ke depan akan menjadi channel podcast yang bisa menghadirkan para tokoh-tokoh pemangku kebijakan di negeri ini, barangkali bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang dibutuhkan. Jadi temanya banyak, dan tidak menutup kemungkinan juga channel ini nantinya itu akan ada tema-tema politik, karena Yunda tahu bahwa basicnya Baba dulu yang sebagai mantan anggota DPRD 2 periode. Jadi bagaimanapun walaupun sekarang ini tidak aktif lagi di dunia politik praktis, tapi basic sebagai politik kan pasti masih ada. Jadi saluran politik itu mungkin bisa saya kembangkan di sini, di YouTube ini. Pendidikan politik kepada masyarakat, mengedukasi tentang pendidikan politik juga bisa kita salurkan di sini gitu. Nah. Kalau boleh tahu nih Baba membiayai channel ini dari mana? Nah ini yang lucu. Karena bagaimanapun
Babai kan sekarang sudah mantan anggota DPRD. Artinya mantan anggota DPRD itu secara kasat mata berarti pendapatannya kan sudah tidak ada, penghasilan sudah tidak ada, tidak dapat gaji. Tetapi anehnya Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak pernah memberikan rezeki hanya lewat lewat profesi seseorang. Sebab wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi orang yang hidup di dunia ini Allah lah yang akan menjamin rezekinya. Jadi alhamdulillah ketika niatan bagus, niatan untuk membangun channel ini walaupun dari nol, alhamdulillah bisa terbangun dengan membeli alat, walaupun alat-alat yang sederhana tapi sudah dianggap cukup. Insya Allah nanti saya tunjukkan nanti kepada sahabat berkah. Ya. Alat-alat apa saja yang saya miliki. Yang pasti ini alat sederhana, bahkan banyak barang bekasnya tapi dimanfaatkan hanya sekedar dimodifikasi saja, diperbaharui. Nah, ini rata-rata barang second, hanya 1, 2, 3 dari alat ini yang baru. Ya. Ini tahaddus bin nikmah, ini rezeki dari Allah, ini nikmat dari Allah yang diberikan kepada Baba. Alhamdulillah channel ini sudah betul-betul bisa eksis sekarang. Alhamdulillah. Terus kalau Baba fokus ke channel YouTube ini, apa kira-kira tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan yang lain seperti mengajar, berbisnis dan dakwah gitu, Bang? Pembagian waktu itu harus. Jadi ada manajemen waktu, ada manajemen kegiatan, itu harus. Tetapi setelah beberapa hari ini saya sudah mulai launching di channel Berkah Multimedia. Alhamdulillah aktivitas yang sudah berjalan tidak terganggu. Misalnya ngajar, terus melayani santri di pondok, terus termasuk juga berdakwah, alhamdulillah tetap jalan. Justru malah dengan lahirnya channel ini bisa saja nanti bisa kita kembangkan untuk kegiatan dakwah yang ada di luar. Jadi kegiatan Baba yang di luar ini bisa dimasuk, betul. Nah ya, ini bisa ditiru juga oleh Mbak Devla, kegiatan di kampus, nanti kegiatan di organisasi, ini bisa yang bermanfaat, yang bisa ditelurkan, ditularkan kepada masyarakat Jalek, kepada halayak ramai, ini bisa dimasukkan melalui YouTube Baba ini. Karena sekarang masih ya masih masa pandemi, iya. Orang-orang masih malas keluar. Iya takut, tapi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, segera selesai sehingga aktivitas kembali normal, perekonomian juga akan kembali pulih lancar. Iya, dan Mbak Devla ini bisa kuliah seperti biasa, bisa bertatap muka. Itu harapan nak. Semua orang, harapannya semua orang. Terus harapan Baba nih buat masyarakat, utamanya pengikut atau pengguna YouTube itu apa? Yang pertama, karena bagaimanapun namanya media itu ibarat pedang, ibarat pisau. Jadi tergantung kepada yang megangnya, yang memegang. Kalau yang menggunakan itu akan digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka media itu akan menjadi negatif. Tetapi kalau media ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yang baik, yang bisa memberikan manfaat, ini akan bermanfaat. Nah, oleh karena itu harapan saya kepada para pengguna YouTube, kepada para pengguna digital, marilah media digital itu kita manfaatkan untuk hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bukan hanya kepada dirinya, tapi bermanfaat juga kepada orang lain. Itu harapan, terutama anak-anak muda yang masih di dunia sekolah. Justru sekarang banyak anak-anak di bawah usia dewasa sudah mengkonsumsi YouTube gitu loh. Nah, ini perlu dijaga juga oleh orang tua, diarahkan bagaimana YouTube itu, bagaimana media digital ini betul-betul bisa memberikan edukasi, memberikan pembimbingan. Jadi tidak dibiarkan menjadi bom waktu yang pada saatnya nanti media digital ini akan menjadi bumerang yang akan membunuh karakter anak-anak muda. Iya gitu. Harapan Baba, Devla juga bisa melanjutkan
langkah-langkah ini. Amin. Iya, amin, amin. Masih ada anak lagi? Cukup, mungkin bincang-bincangnya cukup sekian saja. Rasa penasaran saya sudah terjawab semua. Iya. Jadi gitu sahabat ya. Komentar nanti mau konten apa lagi. Soalnya bingung. Tapi dengan catatan di subscribe, like, di komen, kemudian di share ke teman-teman. Coba begini, kalau misalnya ini bisa menghasilkan rezeki, Bapak itu sudah berniat, dan ini merupakan juga aturan agama bahwa 2,5% dari penghasilan kita, dari pendapatan kita itu adalah hak fakir miskin, hak para duafa, dan hak anak-anak yatim. Dan itulah target Bapak, dari penghasilan ini akan menjadi hak mereka. Insya Allah yang dukung Berkah Multimedia akan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, nah. Terima kasih. Pesan dong buat para sahabat dari Baba. Ya, itu seperti tadi. Ayo kita manfaatkan media digital menjadi media yang bermanfaat dan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan hidup ini. Semangat, sukses selalu. Ya, ini hujan, mau hujan. Mohon maaf, ini sahabat Berkah di luar mau hujan. Iya. Iya, jadi mungkin ada suara-suara gemuruh, ada getaran petir yang mungkin terdengar juga masuk ke studio. Cukup sekian aja bincang-bincangnya sahabat ya. Kalau apa-apa nanti ada pertanyaan di komentar saja. Terakhir dari saya ini, berpintar-pintarlah bersosial media. Oke, situ saja. Makasih dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.